Wong dia guru bahasa Arab di sekolahan itu, terus ngajari hafalan itu loh, hafalan Al-Quran. Wong katanya meninggalnya tidak sakit, langsung meninggal. Kata Pak Ustadz, kan kemarin di sekolahan itu kan ada mujadahan 7 hari, didatengin Pak Kiai dari mana saja, Pak Gus Yusuf, Pak yang jauh-jauh itu, terus dikirim terus, habis itu terus dipotongin sapi, dibadalin haji, badalin umroh, padahal aku nggak mampu. Ya kemungkinan, ya aku percaya aja dia enak di sana. Ya nek ditarino dine duit 50 juta ya anake jaluk, aku ya emoh. Aku mbok dijoli Candi Borobudur ka aku emoh. Tetep aku ya pengennya anakku sing sesuk iso ndongake aku. Yang paling terakhir iki mini, Mak karepe sing dikarepke nganu mak iki aku kon kudu kepiye. Di saat aku sakaratul maut ada kata-kata la ilaha illallah di telinga saya gitu, aku yuk dia menjawab kan nggak harus aku gitu, yang ngomongnya begitu. Mindarni kini hidup dalam sunyi. Putri yang selama ini jadi sandaran hidupnya kini telah tiada. Putri Mindarni, Siti Hurfatonah, adalah satu dari 11 korban meninggal dalam tragedi kecelakaan di Kalijambe, Purworejo, 6 Mei 2025 lalu. Angkot yang ditumpangi Siti bersama rombongan guru SD Asyafi'iyah Magelang lain dihantam truk muatan berlebih yang oleng dan tak terkendali di jalan. Kehilangan Siti jadi duka yang mendalam saat air mata Mindarni belum kering akibat ditinggal sang suami 2 tahun silam. Jadi peristiwa itu terjadi di saat kami memperingati ulang tahun yang ke-9 dari Yayasan Alfiah. Sore hari kami mendapat informasi kalau salah satu pendiri dari yayasan ini, Bapak Kiai Haji Baryaki Yusuf, meninggal dunia. Setelah proses KBM dirasa cukup, kami semua berangkat takziah ke sana untuk memberikan penghormatan terakhir pada saat pemakaman almarhum. Nah, di tengah perjalanan kami mendapatkan informasi kalau terjadi kecelakaan. Peristiwa itu terjadi di pertigaan Kalijambe, di mana ketika itu ada satu truk tronton yang membawa muatan dari atas. Berdasarkan informasi, truk itu mengalami kegagalan rem gitu, sehingga ketika diberi kesempatan untuk menyalip oleh sopir itu, yang terjadi justru truk itu oleng dan menimpa mobil ustadzah itu. Mobil itu berisi 14 orang, yang meninggal 10 orang, kemudian yang selamat 3 orang, kemudian meninggal 1 lagi driver. Sehingga dari satu mobil itu ada 11 yang meninggal, terdiri dari 10 ustadzah, 1 driver, dan 3 orang ustadzah itu selamat. Cerita lain juga datang dari mendiang Vina Mukaromah. Ustazah penghafal 30 juz Al-Quran ini meninggalkan kedua orang tua dan adik perempuan kesayangannya. Pada saat kejadian pada tanggal 7 Mei, saya berada di Bogor, di tempat bulik saya. Terus kemudian saya dapat informasi dari teman kakak saya yang notabene adalah tetangga sendiri. Awal dia
mengabarkan lewat link Instagram, mengirim link Instagram, terus saya buka dan ternyata adalah berita kecelakaan tersebut. Kemudian saya menanyakan maksud dan tujuan mengirimkan itu apa, dan dia mengabarkan bahwa kakak saya ikut rombongan takziah ke Purworejo yang dimana mengalami kecelakaan di Kali Jambe tersebut. Pada waktu kejadian dan jenazah belum sampai rumah, bapak dan ibu tuh masuk ke kamar terus kayak teriak manggil nama kakak, terus kayak ya seperti itu. Kehilangan sosok kakak saya tuh sangat-sangat memberikan luka yang dalam di hati orang tua saya. Setiap ada tamu ataupun orang lain yang masih membicarakan kakak saya itu masih terbawa suasana. Jadi masih sering menangis, masih sering keinget. Kemudian kalau di makam juga masih sering meneteskan air mata, seperti itu. Kakak saya sebagai tulang punggung keluarga, di keluarga kami sejak orang tua kami mengalami kondisi fisik dan kesehatan yang menurun. Jadi mobilitas untuk bekerja kedua orang tua kami sudah terbatas, jadi sepenuhnya ditanggung oleh kakak saya dengan bekerja di SDID As-Syafi'iyah tersebut. Untuk kebutuhan sehari-hari, kebetulan saya menggantikan, meneruskan perjuangan kakak saya yang ada di SDID As-Syafi'iyah. Saya bekerja di sana mulai dari kejadian tersebut. Ustadzah-ustadzah kami itu adalah generasi awal dari As-Syafi'iyah ini. Beliau orang yang sangat ikhlas mendedikasikan hari-harinya, hidupnya untuk As-Syafi'iyah ini. Mereka banyak berasal dari keluarga yang mohon maaf secara ekonomi punya keterbatasan. Sehingga beberapa di antara mereka itu adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi orang tuanya, harus menghidupi adik-adiknya yang beberapa masih sekolah. Sehingga dengan kejadian ini betul-betul membawa dampak yang luar biasa bagi keluarga korban. Tragedi naas di Kali Jambe Purworejo menjadi satu dari sederet kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pengangkut barang dengan muatan berlebih. Data Korlantas Polri menyebut, sepanjang tahun 2017 hingga 2021, terjadi 349 kasus kecelakaan yang melibatkan truk over dimension overload atau odol. Angka ini melonjak drastis hingga 200 kasus dalam satu tahun di tahun 2023. Pada 2024, kecelakaan akibat truk odol menempati peringkat kedua laka lantas jalan raya. Sedangkan di jalan tol, jumlah kecelakaan yang terjadi angkanya jauh lebih besar. Sebanyak lebih dari 40% kecelakaan di jalan tol disebabkan oleh truk odol. Ironisnya, populasi truk hanya sekitar 12% dari seluruh kendaraan yang beredar di jalan tol. Dari sekian banyak insiden yang terjadi, bukan hanya pengguna jalan lain yang menjadi korban, tapi juga menimbulkan dampak yang memilukan bagi para pengemudi itu sendiri. Tak sedikit pengemudi truk odol yang harus kehilangan nyawa di jalan. Tak sedikit dari keluarga driver yang harus menanggung hidup sendiri akibat kehilangan tulang punggung keluarga. Odol ini berdampak banyak terhadap perekonomian, berdampak pada infrastruktur, dan juga berdampak pada keselamatan pengguna jalan. Dari segi akademis, kalau kita melakukan kajian, odol ini itu akan mempercepat umur layan 15% sampai 60%. Yang seharusnya 10 tahun itu bisa cepat rusak. Dari biaya perawatan, perbaikan jalan tol maupun non-tol itu diklaim dari PUPR itu sekitar 44 triliun per tahun. Kemudian dari biaya kemacetannya pun juga relatif besar.
ya sekitar 56 triliun. Kemudian yang tidak bisa dihitung itu secara finansial itu adalah keselamatan, kecelakaan 17%, di mana banyak orang mengalami kematian. Ini berada di nomor 2 setelah kecelakaan yang terjadi pada kendaraan sepeda motor yang 70%. Odol ini muncul karena konsep ekonomi ya. Pengusaha itu kan membutuhkan profit. Ya. Kalau misalnya kendaraan yang digunakan ini hanya muat 8 ton dengan perjalanan yang cukup jauh, maka ini akan membutuhkan biaya yang besar. Maka upaya yang dilakukan yaitu adalah memodifikasi dimensi sehingga bisa menampung misalnya 12 ataupun sampai 16 2 kalinya. Kita merasa sangat peduli terhadap aspek utamanya adalah aspek keselamatan. Kami bisa memahami apa yang menjadi concern dari para pengemudi, tapi kami juga harus bisa memahami apa yang terjadi dengan masyarakat dengan hilangnya nyawa yang cukup banyak. Inilah yang menjadi concern utama kami adalah aspek keselamatan. Pada kesempatan yang lalu kami sudah mengatakan bahwa jangan mengkuantifikasi nyawa, karena one is too many. Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan. Pada intinya keselamatan itu adalah menjadi salah satu hal utama di jalan. Ini menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan berkendara di jalan yang ada, baik itu pengemudi angkutan barang atau pengemudi kendaraan yang lainnya yang saling menghargai dan sesuai dengan aturan berlalu lintas yang ada. Semakin kita menunda ya kita akan memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Jadi kita harus dengan komitmen yang tinggi supaya odol ini bisa kita zerokan di 2027. Kebijakan zero odol yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2027 ini tentunya diharapkan agar dapat terimplementasi dengan baik, dan untuk itu maka dalam kurun waktu 2 tahun ini perlu adanya upaya keras dari pemerintah terkait dengan kesiapan teknologi-teknologi yang ada, kemudian kebersamaan dari stakeholder yang ada, agar tujuan dari zero odol ini tercapai dari segi ekonomi, dari segi keselamatan, dari segi lingkungan, dari keberlanjutan infrastruktur yang ada itu menjadi lebih baik.